kehadirannya pada malam hari ini. Alhamdulillah sesuai dengan undangan dan surat acara. Mohon 3 menit tidak apa-apa. Insyaallah pada kesempatan di pagi hari di malam hari ini sebagai undangan bahwasanya agendanya adalah acara penyerahan surat yang baik, dan insyaallah mudah-mudahan kita menjalankan amanah kepengurusan ini juga sampai Allah dengan kemudahan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, acara selanjutnya adalah berkenaan dengan sesuai dengan agenda yaitu sambutan kemerdekaan yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz dari Fajar. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang mana pada malam hari ini kita bisa berkumpul kepengurusan Masjid Darus Sa'adah periode 2023 sampai 2020 berapa aja 2026. Dan hari ini adalah hari pertama kita rapat pengurus baru, dan nanti yang tadi itu bagaimana kita bisa bersama-sama dengan masyarakat yang sekitar Masjid Darus Sa'adah, Bogor, RW 5 untuk sama-sama kita jadi orang soleh semua. Karena biar bagaimanapun ketika baginda Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, pertama yang dibangun itu baginda masjid. Sebelumnya masuk ke Madinah itu baginda ada di Kuba selama 2 minggu, dan lagi-lagi yang dibangun juga masjid. Bagi roh, bagi hati berada di sana masjid Kuba atau masjid Qiblatain, masjid 2 kiblat. Jadi kiblatnya 2, yang satu menghadap ke Masjid Aqsa, yang satu menghadap ke Masjid Haram. Dan kalau kita ke Masjid Kuba, sholatnya menghadap ke Masjidil Haram, karena sudah di dunia dan di bagian. Dan ternyata tujuan baginda membangun masjid adalah bagi mengubah persoalan hidup yang ada sekitar Madinah menjadi lebih baik, menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang berbuat baik. Yang intinya adalah memenuhi janjinya kepada Allah SWT itu seperti apa. Nah hari ini kita rapat pertama dan akan ada penjelasan tentang struktur pengurusan Darus Sa'adah, Masjid Darus Sa'adah periode 2023 sampai 2026. Kemudian nanti ada arahan dari Dia untuk masing-masing bidang atau masing-masing seksi apa namanya nanti dasarnya kira-kira ya. Itu membuat program selama 1 tahun. Mau kita apakan dengan target tadi yang kita sama-sama bahwa bagi Rasulullah maupun masjid adalah untuk mendapat perubahan. Karena memang semangat sekarang semangat perubahan. Yang mudah-mudahan insya Allah kita jadi bagian dari yang ikut terlibat dalam perubahan ke arah lebih baik. Seperti itu. Sehingga akhirnya masjidnya jadi berdaya. Ya, secara fisik sudah bagus, tinggal secara kegiatan harus berdaya untuk masyarakat banyak seluas-luasnya. Maka diharapkan masing-masing nanti bidang atau seksi membuat program setahun, nanti kumpul dengan para anggotanya, ya rapat secara bidang per bidang atau sesi per sesi membuat program selama 1 tahun dengan rincian biaya. Ada RAP-nya nanti tanggal 12 insya Allah kita akan perhitungan mana yang kita berikan program antara 1 tahun 2024. Kita mulai 2024 karena 2023 hanya tinggal 1 bulan lagi, 1,5 bulan, November, Desember sudah selesai. Jadi cukup panjang kita punya waktu persiapan untuk melakukan kegiatan-kegiatan maraknya masjid menjadi tempat insya Allah kita mendapat Allah perubahan dengan keterlibatan semua pengurus, tidak pengurus tapi semua jemaah. Maka target dari Allah dengan pengurus inti yang pengen sih sholat subuh itu sampai ke belakang gitu. Nah, itu tetap sekuler. Tapi
Kita ada upaya insya Allah. Nah, kita juga begitu insya Allah. Ya, mudah-mudahan kita berusaha secepatnya ada sebuah oleh Amsal Jenderal Patio sebagai sekretaris sudah menjelaskan tentang kepengurusan kita. Sehingga dengan demikian setelah tanggal 12 kita Palu dan Januari kita ada gaskeun gitu ya, gaskeun jeung hari itu mungkin jamaah itu dan saya nggak ada apa-apanya kalau ada dukungan bersama-sama insyaallah kita sama-sama setelah yang kemudian lama membuat suatu luar biasa program-program yang menguasai kita lakukan yang belum kita mulai coba dan pada insyaallah kita semakin mantap untuk kita insyaallah. Jadi mungkin saya juga maaf sekali lagi mari kita sama-sama keluarkan kemampuan kita, keluarkan tenaga kita untuk kebaikan bersama-sama dan mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan program-program yang akan dibikin oleh Bapak sekalian. Nah, dari kemasan visi dan misi ini, kemudian kami bentuk suatu tabel organisasi, kemudian seperempatan orang, kemudian hurian tugas pokoknya. Ada yang Assalamualaikum. Assalamualaikum. Untuk penyusunan organisasi kita mengacu ke pembagian kerja. Jadi pembagian kerjanya yang pertama adalah di bidang idaroh, administrasi, manajemen dan administrasi wajib. Kemudian kedua adalah bidang imaroh, aktivitas pembangunan masjid. Yang ketiga adalah pemeliharaan organisasinya. Tadi saya sudah menyebutkan secara garis besar bahwa kita mempunyai suatu visinya adalah untuk pembangunan masjid dengan ada ketua, kemudian ada wakil ketuanya, kemudian ada sekretaris dan bendahara. Nah, dibantu oleh bidang-bidang ada sebanyak 6: ibadah dan dakwah, PHBI, humas sosial, pendidikan dan pelatihan, sarana dan prasarana, serta kebersihan. Nanti ini saya bagi ini Pak, ada 2 kelompok yang memang harus kita cermati, bahwa board dari sisi pengurusan ini adalah kita sebut 3M, yang mana yang mendudukinya adalah petugas-petugas dari jemaah kita sendiri. Nah, kemudian ada pekerjaan yang terkaitan dengan outsourcing Pak. Ini saya lihat di bidang ibadah itu untuk penyiapan imam sholat, kemudian muadzin, imam khutbah Jumat gitu. Selama ini kan kita tidak menggunakan tenaga kita, menggunakan tenaga dari luar. Nah, ini maksudnya kita asosiasikan. Kemudian untuk pendidikan dan pelatihan, kita juga menggunakan asosiasi, kita menggunakan tenaga dari luar. Artinya untuk mengajar TPA-nya, kemudian mengajar untuk pelatihan-pelatihan yang nanti akan muncul di program-program pendidikan dan pelatihan. Nah, yang paling penting sekali adalah untuk kebersihan. Kebersihan ini kita konsepkan bahwa murni outsourcing, artinya kita bikin suatu kerjasama dengan pihak ketiga yang penyedia tenaga kerja, sedangkan petugas kita adalah mengawasi, membuat checklistnya, menyiapkan peralatan kerjanya. Jadi itu. Ini Pak yang kami coba munculkan di pengurusan sekarang ini. Nah, ini tadi Pak saya izin Pak. Jadi visinya itu adalah kita sebutkan semangat kebersamaan sebagai landasan dalam perubahan etos kerja demi terciptanya kemakmuran jamaah masjid yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berharap bahwa kita akan membangun suatu kebersamaan, kemudian kita
berusaha untuk merubah etos kerja kita dengan semampu kita. Tujuannya adalah bagaimana kita memamerkan jemaah masjid kita sendiri. Kemudian di sini adalah setelah Bapak sekalian membuat suatu program itu harus kita wujudkan sehingga pengurus-pengurusnya Pak. Jadi sesudah pengurus tadi disebutkan bahwa per tanggal 3 November hasilnya Pak Aceh melontarkan begitu. Aduh, saya takut kalau nanti meninggal kemudian amal saya itu tidak diterima, terutama masalah sedekah gitu. Dia mencontohkan orang yang meninggal saja katanya minta dihidupkan kembali untuk sedekah gitu. Makanya senang saya jatuh begitu. Ini Pak Dudi sama Pak Jumari Pak. Kemudian untuk bidang ibadah dan dakwah itu nggak jalan, sepi Pak. Makanya ini kayak Pak Ajak, Pak Komarudin, Pak Dadan Wahyudi, Bedi Prayoga, ini mudah-mudahan perputarannya itu kenceng kayak gitu. Kayak tadi sampaikan sama Pak DKM bahwa tantangan yang pertama disampaikan itu bagaimana sholat subuh itu sebuah sosial. Buat saya ini justru sangat membantu sekali terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di masjid. Mereka akan bekerja kalau ada kegiatan yang ada di masjid. Kalau ada kegiatan, apa yang harus sampai oleh humas, gitu ya. Jadi kegiatan ini harus ada, humas akan mengerjakan. Dari MT yang sekarang dikelola oleh Bu Lili. Nah, nanti mereka dari TPA-nya apa yang diperlukan, kegiatannya, kurikulumnya apa, peralatan kerjanya, itu jadi program kerjanya. Kemudian untuk di sisi remaja masjid, kira-kira apa yang tadi pagi saya ngobrol dengan Pak Rahmat kaitannya dengan prasarana dan sarana ya. Contohnya ya Pak, kegiatan yang memang harus disiapkan gitu ya. Kita sering banyak keluhan terkait dengan masalah suara toa kita untuk ada pengumuman, pengawasannya kita menyiapkan peralatan kerjanya, kerjalah mereka. Undang berada tapi yang jelas adalah diberikan kewasaan buat para ketua bidang. Kiranya sudah masjid ini menjadi indah. Ini mudah-mudahan Pak Yusef, Pak Mama, Pak Jenai menjadikan ibadah untuk masjid ini. Ya umumnya untuk kita semua ini kalau tanpa jemaah ini masjid tidak ada, belum jadi. Jadi ini kebersamaan. Ini jemaah banyak infak dan sodako, pemikirannya menjadikan masjid, terutama warga RW 04. Mudah-mudahan menjadi amal, amin. Itu aja yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.